Jadi ayat yang seperti ini memang salat malam Rasulullah, biarpun ayatnya tidak terlalu panjang, tapi tersentuh, hayati, nikmati. Dan selalu saya sampaikan kepada jamaah, biarpun 2 rakaat, tapi santai, enak, bisa memahami ayat yang Anda baca, apalagi yang isinya rahmat. Kita berhenti minta rahmat, ya Allah rahmatilah, ya Allah ampunilah, ya Allah. Kalau ayat surga, ya Allah surga. Begitu kita doa dalam setiap ayat, berarti kita orang sudah seolah-olah kita memohon kepada Allah lewat ayat Al-Quran. Disitulah keindahan bacaan kita dalam Quran. Jamaah sekalian, untuk membaca isti'azah sama basmalah sama awal surah itu memiliki 4 hal juga. Punya 4 cara. Contoh, namanya waslul jami'. Wasl al-jami'. Apa maksudnya wasl al-jami'? Sambungkan semua. Disambungkan wasal, wasal jami' disambungkan semua. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Itu namanya wasal, disambungkan semua. Ini satu, boleh. Yang kedua, waslul awwal bitsani wa qat'u tsalits. Sambungkan yang pertama sama yang kedua dan dipotong yang ketiga. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Jadi sambung pertama, maksud saya pertama apa? Isti'azah. Yang kedua apa? Basmalah. Yang ketiga apa? Awal surah. Ini kita bicara sama awal surah saja ya, tidak berbicara dari tengahan surah. Jadi yang pertama waslul jami', wasl al-jami', sambungkan semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yasin. Yang kedua, wasal pertama sama yang kedua, dipotong yang ketiga atau dipisahkan yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah. Yang ketiga adalah memotong atau pisahkan yang pertama, sambungkan dua sama yang ketiga. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ar-rahman. Yang keempat, dan itu yang terakhir, dan itu juga yang terbaik, adalah qat'ul jami', dipisahkan semua satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wadz-dzariyati dzarwa. Dan itu yang terbaik dalam proses, apalagi kalau lagi belajar. Karena kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW kalau menajar maupun dalam salatnya, kana yufassirul Qur'ana tafsira. Dia membaca ayat seperti mentafsirkan. Artinya setiap ayat, malah salat Rasulullah SAW jauh lebih indah. Bagaimana bacaan Rasulullah SAW apalagi dalam salat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi termasuk salat malam. Salat malam jauh lebih. Dari mana saya bisa tahu? Karena kita kan belajar guru dari gurunya, dari Rasulullah, sahabat, sampai terus sampai sekarang. Cara baca Rasul sudah disampaikan. Cara baca Rasul, di mana ayat yang Rasul nangis, di mana ayat Rasulullah begitu baca dia sujud, di mana begitu Rasulullah SAW baca malah dia bisa mengulangi bacaan itu berkali-kali. Sampai kadang-kadang mengulangi satu ayat sampai azan subuh. Saking dahsyat ayat itu. Ini semua sejarah titil dan bersih semua sudah disampaikan oleh para ulama dari zaman sahabat dan seterusnya sampai itu yang dinamakan ijazah sanad. Dan insyaallah salah satu perjuangan kami, mohon doanya, insyaallah kita akan tanggal 15 Maret akan datang lagi Imam Masjid Kuba. Tapi tujuan kami kali ini bukan hanya menimami kita, tapi tujuan kami memimpin kita bagaimana cara baca Rasulullah. Ini khusus juga bisa ada latihan bagi para imam masjid-masjid, para muazzin, para tahfiz, para guru-guru naji, wanita maupun laki-laki yang biasa punya tahfiz di rumahnya, maupun bagaimana cara bina dan memimpin keluarga dalam proses belajar. Dan kita akan selama 2 minggu akan keliling, ada 2 hari di Makassar, 2 hari di Palembang, 2 hari di Surabaya, 2 hari di Jogja, 2 hari di Bali, ada beberapa daerah. Ada juga daerah sampingan di sini Bogor dan yang lain-lain. Oleh karena itu, alhamdulillah beliau berkenan datang lagi untuk menghabiskan memang banyak waktu full selama 2 minggu untuk mengisi macam seminar atau daurah-daurah yang bisa memberikan banyak hal-hal terhadap bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi salat malam jauh lebih indah. Karena Rasulullah SAW setiap salat malam itu malah bacaannya jauh lebih panjang walaupun ayatnya pendek. Kenapa? Karena setiap ayat yang bunyinya rahmat, Rasul berhenti minta rahmat. Ayat yang isinya dan bunyinya azab, Rasulullah SAW berhenti dan mohon diselamatkan daripada azab. Ayat yang berbunyinya ampunan, Rasul berhenti minta ampun. Jadi contoh, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allahumma inni as'aluka al-jannah khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi ayat yang seperti ini memang salat malam Rasulullah, biarpun ayatnya tidak terlalu panjang, tapi tersentuh, hayati, nikmati. Dan selalu saya sampaikan kepada jamaah, biarpun 2 rakaat, tapi santai, enak, bisa memahami ayat yang anda baca. Apalagi yang isinya rahmat, kita berhenti minta rahmat, ya Allah rahmatilah, ya Allah ampunilah, ya Allah. Kalau ayat surga, ya Allah surga. Begitu kita doa dalam setiap ayat, berarti kita orang sudah seolah-olah kita memohon kepada Allah lewat ayat Al-Quran. Disitulah keindahan bacaan kita dalam Quran. Dan kalau masih ingat kuliah duha yang kemarin, di antara 10 amalan yang membuat Allah mencintai kita, membaca Al-Quran, tapi dengan cara yang istimewa, dengan cara yang luar biasa. Kalau saat kita baca Al-Quran, harus kita rasakan Allah yang berbicara sama kita. Oleh karena itu, telinga kita harus memperhatikan dan dikeraskan suara saat kita baca. Yang kedua, kita baca karena merasakan yang dimaksud dalam bacaan itu adalah diri kita.
Ya ayyuhalladzina amanu. Oh, Allah bicara sama saya. Orang beriman. Berarti kita rasa Allah berbicara sama saya, bukan sama siapa-siapa. Sama saya lagi baca. Yang ketiga, jauh lebih indah kalau kita bisa membaca Al-Quran dan menhayati. Sambil kita insyaAllah mendalami tema-tema penghayatan, mempelajari studio Al-Quran, insyaAllah nanti ada satu tema khusus, namanya 10 kunci rahasia. 10 kunci rahasia untuk menhayati Al-Quran walaupun tidak memahami maknanya dan artinya. Ada 10 cara, ada 10 kunci. Kalau kita bisa menguasai 10 kunci ini, begitu anda baca, ternyata nikmat, beda sama yang lain. Dari sisi baca, bisa malah nangis. Kadang orang bertanya, kok nanti nangis ya? Faham enggak? Enggak. Kenapa? Karena dalam 10 kunci ini, masalahnya ini. Yang saya berikan 10 kunci sebenarnya bukan masalah untuk memahami Al-Quran atau tidak, tapi untuk bagaimana kalbu ini terbuka, masuk. Ayat Quran jamaah sekalian, kalau Allah turunkan di atas gunung yang namanya batu, hancur jadi pasir. Masa na'udzubillah kalbu kita lebih kasar daripada gunung? Berarti ada kuncinya apa? Kuncinya, saya mau jadikan kalbu kita walaupun dia keras atau lebih kasar daripada gunung, tapi bagaimana bisa Al-Quran menjadi air yang masuk dalam hati kita. Coba kalau air yang bertitis di atas gunung atau di atas batu yang keras, apa yang terjadi? Lama-lama tumbus kan? Ya, begitulah yang kita ingin, sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, surah demi surah, bisa tumbus kepada hati yang selama ini kasar, yang selama ini keras, yang selama ini gelap. Karena sedikit demi sedikit, disitulah akan keluar cahaya kalbu yang insyaAllah akan sambung dengan cahaya Al-Quran. Kalau dua cahaya ini bisa bersatu, subhanallah, insyaAllah seterus kita, sisa umur kita akan jauh lebih nikmat. Termasuk ibadah kita, termasuk salat kita, zikir kita, doa kita, dan yang lain-lain. Jamaah sekalian, Al-Quran bukan main-main. Cukup Allah yang berbicara sama kita. Beda sama salat. Kalau salat, kita yang berbicara sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah muazzan? Belum. Dan perlu kita fahami hal-hal sebelum kita sama-sama mendalami dan mempelajari Al-Quran, yang termasuk yang saya boleh namakan adab-adab baca Al-Quran, sempurna dalam baca Al-Quran. Yang pertama, hadapi kiblah. Kalau saya berkata adab-adab, bukan berarti wajib, tapi kan saya sudah, dengan jamaah sekalian, kita sama-sama sudah biasa mencari yang terbaik, ya, kita mencari yang terbaik. Tapi kalau ada orang berpaling dari kiblah, misal dia mau bersandar, tapi ternyata sandaran cuma ada di hadapan, di depan sana. Ya, sekarang alhamdulillah ibu-ibu sudah ada kursinya. Tapi ada orang tidak punya kursi, tidak punya sandaran, dia mau sandar di tembok. Berarti terpaksa, kalau dia mau di depan dengan tembok, berarti tidak akan menghadapi kiblah. Boleh enggak? Boleh, tidak menjadi masalah. Tapi kita kembali lagi, saya berharap yang sempurna menghadapi kiblah. Yang kedua, dalam keadaan wudu. Dalam keadaan wudu. Sekali lagi saya ingatkan, kata adab bukan berarti wajib. Untuk membaca Al-Quran tidak wajib wudu, tapi lebih baik berwudu. Halo, azan nih. Kalau kita bilang wajib, berarti keluar, azan. Tidak boleh wanita yang sedang halangan baca Quran. Azan. Karena wanita yang sedang halangan dibolehkan sebagian ulama, dan saya sudah berkali-kali menyampaikan hal ini berbeda pendapat. Dan tidak bisa disamakan. Contoh, kenapa tidak bisa disamakan? Ada seorang wanita yang tidak pernah sama sekali baca. Begitu lagi halangan, telepon, Ustaz, boleh enggak baca Al-Quran saat halangan? Saya bertanya, ibu, memang sebelum itu kebiasaan membaca Al-Quran setiap hari?
Azan. Ya kita lanjut habis azan.